warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Teresia Ainingsi Tunggai, Stambuk A241-19050. Saya dari kelas C, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Tadulako. Nah, pada kesempatan kali ini, saya membuat video ini untuk melengkapi tugas ujian akhir semester Fisika Matematika 3. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari mata kuliah Fisika Matematika 3. Baiklah, selanjutnya saya akan langsung menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Fisika Matematika 3. Yang pertama, langsung saja teorema residu. Teorema residu atau disebut teorema residu Cauchy adalah alat yang ampuh untuk mengevaluasi integral garis dari fungsi analitik pada kurva tertutup. Sering juga dapat digunakan untuk menghitung integral nyata dan direct hingga. Ini menganalisis teorema integral Cauchy dan rumus integral Cauchy. Dari perspektif geometris, ini dapat dilihat sebagai kasus khusus dari teorema Stokes yang digeneralisasi. Contoh soal pernyataan teman-teman bisa lihat sebagai berikut. Selanjutnya, penyelesaiannya integral di atas dapat dinyatakan pada kurva lintasan tertutup. Seperti teman-teman bisa lihat pada gambar di samping, sesuai dengan teorema Cauchy, integral pada gambar di samping tersebut dapat ditulis menjadi rumus seperti yang ada tertera di bawah. Selanjutnya, di mana Z sama dengan 0 merupakan titik cabang PQ dan UV berimpit dengan sumbu X dengan arah yang berlawanan. Teman-teman bisa melihat di sini P dan Q arahnya ke kanan, sedangkan V dan U arahnya ke kiri. Nah, fungsi dari integral mempunyai kutub yang terletak di dalam residu. Di dalam residu di Z sama dengan min 1 sama dengan E pi adalah seperti yang teman-teman bisa lihat sebagai berikut. Selanjutnya, ini adalah rumus dari yang lanjut, di mana untuk integral panjang UV telah digunakan Z sama dengan X E2pi. Untuk R 0 dan P, integral kedua dan keempatnya mendekati 0 sehingga diperoleh rumus seperti berikut. Lanjut, yang kedua yaitu transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah suatu teknik untuk menyederhanakan permasalahan dalam suatu sistem yang mengandung masukan dan keluaran dengan melakukan transformasi dari suatu dominan pengamatan ke dominan pengamatan lain. Definisi formal transformasi Laplace dari suatu fungsi f t yang terdefinisi untuk semua nilai t real dengan t 0 adalah fungsi fs yang didefinisikan sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat. Limit bawah 0 adalah pendekatan dari limit E 0 dan memastikan inklusi dari keseluruhan fungsi delta ST pada 0 jika terdapat suatu impuls dalam Ft pada 0. Secara umum, parameter S bernilai kompleks.
Selanjutnya yang ketiga yaitu transformasi Fourier. Transformasi Fourier dinamakan atas Joseph Fourier adalah sebuah transformasi integral yang menyatakan kembali sebuah fungsi dalam fungsi basis sinusoidal yang sebuah frekuensi sinusoidal penjumlahan atau integral dikalikan oleh beberapa koefisien atau amplitudo. Ada banyak variasi yang berhubungan dekat dengan transformasi ini tergantung jenis fungsi yang ditransformasikan. Berikut contoh soalnya. Lanjut yaitu fungsi Dirac. Fungsi delta Dirac adalah fungsi yang luar biasa karena hanya mempunyai nilai di satu titik dan 0 di tempat lain dan hasil integralnya sama dengan 1. Suatu gaya dengan impuls 1 bekerja selama waktu. Gaya tersebut dapat diformulasikan sebagai, teman-teman bisa melihat, sebagai berikut. Dengan demikian presentasi yang dapat saya bawakan. Nah, dengan demikian video yang dapat saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan Om Santi 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 Om.